hari Rabu malam ini, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, jika sampai saat ini Engkau masih mengizinkan kami memiliki kehidupan ini. Kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menyatakan kebenaran firman di dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27, yang menyatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia tidak akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tentunya yang harus ada di dalam diri kita terlebih dahulu itu adalah bagaimana kita menginginkan Tuhan sebelum kita bisa mengikuti Dia. Jika kita memilih untuk mengikuti Dia, kita harus siap untuk menyangkal diri. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menyangkal dirinya dan melakukan kehendak Bapaknya. Sebagai laskar-laskar Kristus, kita tidak akan bisa sepenuhnya mengikuti Dia, kecuali jika kita mau menyangkal diri. Yesus telah meninggalkan teladan perihal ketaatannya terhadap kehendak Bapa, bahkan sampai akhirnya Dia mati di kayu salib. Jika Yesus saja rela mati demi memenuhi kehendak Bapaknya, demikian pula lah seharusnya kita. Pastinya kita tidak harus sampai disalibkan, melainkan menyangkal diri di sini adalah bagaimana kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Kita harus mematikan segala keinginan pribadi kita dalam perjalanan kita mengikut Dia. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayatnya yang 24, bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika berbicara tentang kematian Yesus secara umum, tentunya pikiran kita terarah pada kematiannya di kayu salib, kematian fisik Yesus di kayu salib, hasil dari kematian atas keinginannya di taman
Getsemani jika kita mengingat bagaimana Yesus berdoa, di mana Yesus menyerahkan keinginan dan kehendak pribadinya pada Bapa, dan sebagai gantinya ia tunduk melakukan apa yang Bapa inginkan, bukan apa yang ia inginkan. Sehingga karena kasihnya kepada kita, Kristus rela telah membayar harga. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang datang dari hadirat Allah dan merupakan Allah sendiri harus dipisahkan dari Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus berlutut dan berdoa. Kalau kita baca di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-42 yang menyatakan, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengikuti Tuhan, kita selalu mau enak-enaknya saja. Kita mau supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan secara menyeluruh dalam kehidupan kita, bahkan juga bagi seluruh umat manusia. Tetapi kita tidak mau taat jika kita dimatikan, disalibkan dari ambisi kedagingan kita. Roh Kudus akan memiliki kebebasan untuk berjalan bersama kita dan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya sebagai pengikut Kristus kita harus mau menyangkal diri, mengingkari keinginan-keinginan daging kita, supaya kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan berserah penuh pada kehendak Tuhan dan meneladani Kristus dalam segala hal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus.